Invasi Angkatan Laut Kekaisaran Chola dari India Selatan ke wilayah maritim Asia Tenggara pada abad ke-11 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kawasan tersebut. Serangan ini yang secara khusus menargetkan Kerajaan Sriwijaya, menandai puncak dari persaingan ekonomi dan politik yang memanas antara dua kekuatan maritim terbesar di Asia saat itu. Sebelum serangan ini, Sriwijaya telah lama mendominasi jalur perdagangan laut yang strategis di Selat Malaka dan Selat Sunda, memegang kendali penuh atas lalu lintas kapal dagang antara Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Posisi dominan Sriwijaya ini tak hanya menjadikannya pusat perdagangan yang makmur, tetapi juga pusat penyebaran agama Buddha yang penting di Asia Tenggara. Motif utama dibalik serangan Chola yang dipimpin oleh Rajendra I seringkali diperdebatkan oleh para sejarawan, tetapi konsensus umum menunjuk pada faktor ekonomi. Kerajaan Chola yang juga merupakan kekuatan maritim besar berupaya memecah monopoli Sriwijaya atas perdagangan di wilayah tersebut untuk memperluas jangkauan dan pengaruh ekonominya sendiri. Dengan menguasai atau sekedar mengganggu jalur-jalur perdagangan utama, Chola berharap bisa mengalihkan rute perdagangan dan keuntungan ke pelabuhan-pelabuhan mereka di India Selatan. Catatan sejarah termasuk prasasti-prasasti dari India dan Tiongkok menggambarkan bagaimana armada Chola yang perkasa menyapu bersih benteng-benteng pertahanan Sriwijaya di sepanjang Semenanjung Melayu dan Sumatera, menandai kehancuran sebagian kekuasaan Sriwijaya. Meskipun serangan Chola tidak menyebabkan keruntuhan total Sriwijaya secara instan, peristiwa ini secara signifikan melemahkan kekuatannya dan memicu kemunduran bertahap kerajaan maritim tersebut. Sriwijaya kehilangan kendali atas beberapa wilayah vasalnya yang penting, dan stabilitas politiknya terguncang. Penyerangan ini juga membuka jalan bagi kebangkitan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara yang sebelumnya berada di bawah dominasi Sriwijaya. Dengan demikian, serangan Chola tidak hanya mengubah peta politik dan ekonomi di kawasan, tetapi juga menjadi titik balik yang mengakhiri dominasi Sriwijaya yang membuka babak baru dalam sejarah maritim di Asia Tenggara. Kerajaan Chola, sebuah kerajaan besar dari India Selatan, melancarkan serangan terhadap kerajaan Sriwijaya pada abad ke-11. Serangan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Rajendra Chola I 1014 sampai 1044 Masehi yang memimpin ekspedisi militer ke Asia Tenggara. Latar belakang penyerangan Chola ke Sriwijaya antara lain kepentingan ekonomi. Sriwijaya menguasai Selat Malaka, jalur perdagangan penting antara India dan Cina. Chola ingin melemahkan dominasi Sriwijaya untuk mengamankan kepentingan perdagangannya. Latar belakang penyerangan Chola ke Sriwijaya antara lain persaingan dagang. Pedagang Chola ingin akses langsung ke pasar Asia Tenggara tanpa perantara Sriwijaya. Sriwijaya dikenal memungut pajak tinggi dari kapal asing yang melintas. Latar belakang penyerangan Chola ke Sriwijaya antara lain alasan politik dan balas dendam. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Sriwijaya mungkin telah menghalangi hubungan diplomatik atau dagang Chola dengan kerajaan lain di Nusantara. Rajendra Chola I ingin menunjukkan kekuatan militernya dan memperluas pengaruh Chola. Serangan Chola pada 1025 Masehi, Rajendra Chola I mengirim armada besar untuk menyerang pusat-pusat kekuasaan Sriwijaya. Beberapa kota penting Sriwijaya diserang termasuk Kadaram atau Kedah sekarang di Malaysia dan Palembang, pusat Sriwijaya di Sumatera. Raja Sriwijaya saat itu, Sang Rama Wijaya Tungga Parman, ditangkap oleh pasukan Chola. Salah satu dampak serangan Chola ke Sriwijaya, melemahnya Sriwijaya. Serangan ini melemahkan hegemoni Sriwijaya di Selat Malaka. Beberapa wilayah taklukan Sriwijaya mulai melepaskan diri. Salah satu dampak serangan Chola ke Sriwijaya, kebangkitan kerajaan lain. Kerajaan-kerajaan seperti Dharmasraya dan kemudian Majapahit mulai bangkit menggantikan pengaruh Sriwijaya. Salah satu dampak serangan Chola ke Sriwijaya, hubungan Chola dengan Nusantara. Setelah serangan, Chola tidak menguasai Sriwijaya secara permanen.
tetapi membuka hubungan dagang langsung dengan wilayah Nusantara lainnya. Bukti sejarah serangan Chola ke Sriwijaya. Prasasti Tanjuri, India, mencatat kemenangan Rajendra Chola I atas Sriwijaya. Catatan Tiongkok juga menyebutkan dampak serangan ini terhadap perdagangan di Asia Tenggara. Serangan Chola ke Sriwijaya adalah salah satu peristiwa penting yang mempercepat kemunduran kerajaan Sriwijaya sebagai kekuatan maritim dominan di Asia Tenggara. Meskipun Chola tidak menduduki Sriwijaya dalam waktu lama, serangan ini mengubah peta politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, penyerangan Chola ke Sriwijaya pada abad ke-11 merupakan peristiwa yang kompleks dan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi sejarah Asia Tenggara. Meskipun motif utamanya adalah untuk memutus monopoli perdagangan Sriwijaya, serangan ini secara tidak langsung mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Kekalahan Sriwijaya tidak hanya mengikis dominasi maritimnya, tetapi juga membuka peluang bagi kerajaan-kerajaan regional lainnya untuk bangkit. Hilangnya kontrol atas jalur-jalur perdagangan vital seperti Selat Malaka memaksa Sriwijaya untuk beralih fokus dan melemahkan fondasi ekonomi yang telah menopang kekuasaannya selama berabad-abad. Meskipun Sriwijaya berhasil pulih dari guncangan awal, ia tidak pernah lagi mencapai tingkat kejayaan dan kekuatan seperti sebelum serangan Chola. Peristiwa ini menjadi titik balik historis yang menandai dimulainya fase kemunduran Sriwijaya. Fragmentasi kekuasaan mulai terjadi di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh Sriwijaya. Kerajaan-kerajaan bawahan yang strategis seperti yang berada di Semenanjung Melayu mulai membangun kemandirian mereka sendiri. Kerajaan-kerajaan baru yang lebih kecil dan berbasis lokal pun bermunculan, mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Sriwijaya. Pada akhirnya, dampak dari serangan Chola lebih dari sekedar pertempuran laut. Ini adalah sebuah peristiwa yang mencerminkan dinamika persaingan global pada masanya, di mana kekuasaan dan kekayaan suatu kerajaan sangat bergantung pada kendali atas jalur perdagangan. Serangan ini menunjukkan bahwa dominasi maritim tidaklah abadi dan dapat direbut oleh kekuatan lain yang lebih ambisius. Dengan melemahnya Sriwijaya, peta politik dan ekonomi Asia Tenggara berubah secara permanen, membuka jalan bagi era baru di mana kerajaan-kerajaan lain seperti Majapahit dan kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaya akan mulai memainkan peran yang lebih sentral dalam sejarah regional.